Teman-teman, selamat datang di channel TPI Berbagi. Kembali lagi bersama saya, Naila Najwa, yang siap membantu kalian menguasai teknik pencarian informasi secara efektif. Di era informasi ini, kita butuh sumber referensi yang kredibel untuk tugas kuliah dan penelitian. Nah, kali ini kita akan belajar cara mencari jurnal berkualitas menggunakan Emerald Einstein. Gimana caranya? Yuk langsung aja kita mulai. Sering gak sih kalian kesulitan mencari jurnal yang relevan buat tugas atau skripsi? Kadang hasil pencarian terlalu banyak atau malah nggak sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, di video ini aku bakal tunjukin cara mencari jurnal dengan lebih efektif menggunakan fitur-fitur yang ada di Emerald. Jadi, kita mulai atau coba terlebih dahulu menggunakan basic search di portal Emerald. Untuk basic search, kita langsung input query ke dalam search box yang telah tersedia. Nah, jika kita pakai basic search, maka resultnya akan overload dan membuat user kebingungan dalam memenuhi kebutuhan informasi. Maka dari itu, kita beralih ke fitur lainnya yang ada di portal Emerald, yaitu Advanced Search. Pada penggunaan Advanced Search, kalian bisa langsung mengklik bagian bawah search box pada opsi Advanced Search. Setelah itu, kalian dapat memasukkan query yang telah ditentukan pada search box yang tersedia. Kalian bisa mengetik query sesuai dengan dokumen yang ingin dicari. Sebagai contoh, di sini saya ingin membahas dokumen yang membahas information literacy in the digital era, a case study of student use of academic courses. Maka saya punya information literacy sebagai query pertama, digital age sebagai query kedua, dan student sebagai query ketiga. Jika ingin hasil yang berkaitan dengan ketiga query tersebut, kalian bisa memasukkan information literacy, digital age, dan student ke dalam kolom N. Sebelumnya, mari kita kenalan dengan Boolean operator. Jadi, Boolean operator itu trik untuk mencari sesuatu di internet biar lebih tepat dan gak ribet. Yang pertama, ada penggunaan N. N untuk mencari harus ada semua kata yang dimasukkan. Contohnya, lontong and sayur, berarti hasilnya cuma ada kata lontong dan sayur sekaligus. Yang kedua, ada penggunaan Boolean operator OR. OR digunakan untuk mencari salah satu atau dua-duanya. Misalnya, kalau ngetik lontong or sayur, hasilnya bisa ada lontong saja, sayur saja, atau dua-duanya, lontong sayur. Yang ketiga, ada penggunaan kata not. Not digunakan untuk memfilter agar kata tertentu tidak muncul. Misalnya, lontong not sayur. Yang akan muncul hanya ada lontong, bukan sayur. Nah, dengan cara ini, mencari informasi bisa lebih cepat dan gak kebanyakan kata yang tidak penting. Berikutnya, di sisi kanan ada pilihan elemen metadata artikel jurnal. Fungsinya untuk menampilkan kata kunci di tempat yang ingin kamu pilih, misalnya di judul, abstrak, DOI, atau kontributor. Selanjutnya, di bagian atas, kalian dapat menentukan jenis dokumen yang diinginkan. Seperti yang terlihat, terdapat beberapa jenis dokumen atau output yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini, saya ingin hasilnya berupa jurnal artikel. Setelahnya, hasil pencarian akan menampilkan dokumen dalam bentuk artikel jurnal. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kalian telah berhasil menerapkan fitur Advanced Search dalam pencarian dokumen kalian. Nah, dalam Advanced Search, kita bisa gunain beberapa fitur yang terdapat pada Emerald. Yang pertama ada Best First. Dalam fitur ini, kita dapat request ke mesin pencarian mau yang paling relevan, terbitan paling lama ke paling baru, atau terbitan paling baru ke lama. Fitur yang kedua yaitu Fast Start Navigation. Pada fitur ini, kalian dapat memfilter tahun dan contact type tanpa harus keluar dari halaman kumpulan result. Fitur selanjutnya yaitu Actionable Result. Actionable Result ini berupa icon dari type file output. Kita bisa mendownload PDF-nya di sini. Nah, gampang banget kan?
Dengan teknik ini, kalian bisa lebih cepat menentukan jurnal yang tepat untuk tugas dan penelitian kalian. Jangan lupa pakai kata kunci yang spesifik dan memanfaatkan berbagai fitur biar hasilnya lebih maksimal. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Keep searching and keep learning.